Ya, silakan. Dak. Oke, saya ikut follow up sudah Pak Richard ya, nggak apa-apa ya. Ya, Jadi begini Pak, kalau usulan dari saya, seperti juga dalam presentasi yang saya sampaikan tadi adalah strategi yang pertama yang harus dimiliki sistem yang ada dari segi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan seharusnya institusi yang paling paham dan paling tahu dengan apa yang dilakukan di pabrik itu. Paling paham dan paling tahu itu artinya bahan bakunya, prosesnya, bahayanya, insidennya, kalau begini, kalau begitu. Perusahaan lah yang paling tahu segalanya di situ. Jadi artinya adalah perusahaan harus mendapatkan informasi semaksimal mungkin atas proses-proses yang ada, teknologi yang ada, keterbatasannya, dan kemudian bagaimana solusinya kalau terjadi insiden. Ya, jadi dari segi bahan baku, dari segi teknologi, dari segi peralatan dan kontrol dan sebagainya itu ada di dalam tanggung jawab perusahaan. Dan itu dicerminkan dalam komitmen dari ISO sistem juga ada di situ, ada semua di situ dari 9001, 14001, 45001, dan kemudian yang baru ini yang puncaknya saya lihat ada di 22301. Ini adalah puncak dari sistem pengelolaan dari industri yang ada di situ. Komitmen ini yang harus ditunjukkan oleh perusahaan. Sebagai contoh yang tadi adalah seperti dalam saya sampaikan bahwa perusahaan harus membuat komitmen secara detail dari si bagaimana menentukan visinya, misinya, kemudian isi-isi yang memang harus dijalankan secara detail. Dan memang masalah di kita adalah kalau seandainya perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu besar, ini memang kesulitan. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan data dan informasi ini butuh butuh biaya yang besar sekali. Apalagi kalau perusahaan yang range luas, kemudian kedalamannya itu memang harus sampai mana gitu. Nah, ini adalah tantangan bagi teman-teman yang ada di industri untuk bisa saling menguatkan sejauh mana bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, kedalaman dari proses, raw material, kemudian risiko-risiko yang ada di dalam pengelolaan industri masing-masing. Kalau pemerintah terbatas kepada aturan-aturan yang ada. Mereka membatasi sesuai dengan masing-masing scope. Katakanlah Permen lihatnya ya sudah, yang penting saya ingin tahu bahwa bagaimana kamu sudah memverifikasi dokumen kedaruratan. Udah cukup begitu. Isinya ya kau urus sendiri lah, gampangnya begitulah. Maaf nih saya ambil kasarnya begitulah. Yang penting sudah verifikasi sudah ya buat kita selesai gitu, Pak. Nah, memang ini urusan di pabrik, urusan yang lain, urusan biaya macam-macam semuanya. Kemudian Permen KLHK yang nomor 74 2019 juga KLH yaitu tentang program pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Ya, tugas mereka adalah membuat ini ada provinsi masing ada, kemudian dari provinsi diturunkan lagi ke bawah apa namanya ke kota dan kabupaten. Nah, sekarang contohnya untuk KLHK 74 2019 ini baru selesai, Pak. Padahal dokumennya sudah digulirkan sejak 3-4 tahun yang lalu, baru level provinsi, baru turun ke bawah. Kemudian dari SDM nomor 32 tahun 2021 tentang inspeksi teknis dan keselamatan instalasi. Yang paling tahu siapa? Ya industri. Berapa lama peralatan-peralatan ini memang ada di situ. Persoalannya adalah sekarang banyak pabrik-pabrik yang sudah di atas 20-25 tahun. Ini kritikal. Contohnya seperti kasus-kasus yang terjadi ke Chandra Asri tanggal 20 Januari yang lalu, itu adalah faktor seperti ini. Bagaimana ada yang masih ketinggalan di situ. Ketinggalan dalam arti tidak sepenuhnya diatasi. Kenapa? Karena yang harus tahu adalah orang yang di pabrik itu. Bagaimana kondisinya. Saya kebetulan ngelihat dokumen foto-fotonya. Ya, saya bisa geleng-geleng kepala aja lah. Tapi saya nggak bisa ngomong banyak-banyak, Pak. Intinya bahwa masing-masing diperbaiki semuanya. How to improve this. Makanya perlunya forum-forum seperti ini kalau lebih terbuka. Cuman kalau sudah masuk di tangan pemerintah, kan mereka juga, ya oke lah kita coba. Levelnya beda-beda gitu, Pak. Nah, sebetulnya apa namanya optimalisasi dari upaya ini adalah pada lembaga-lembaga yang seperti Inkra ini. Bagaimana Inkra bisa menggerakkan, katakanlah, mengajak semua, katakanlah level-level manajer, supervisor manager, dan kemudian apalagi GM bisa ikut masuk ke dalam konteks ini. Kenapa? Karena katakanlah untuk standarisasi standar ini mahal sekali, Pak. Saya tahu ongkosnya mahal sekali. Saya pernah pegang pabrik di Cilegon waktu itu. Kami harus langganan, Pak, ke Jerman, Pak. Selalu diupdate semuanya. Itu ribuan halaman yang ada di depan kita. Dan persoalannya adalah pada saat ribuan halaman ini turun ke operasional, kadang-kadang ada yang tidak cocok.
Terus mau diapain gitu? Apakah diperbaiki, dirubah dan sebagainya? Contohnya adalah insiden di Basel tahun 1984. Waktu itu ada 1.305 ada kebakaran di pabrik Sandoz. Sandoz di Basel. Basel itu di Switzerland. Tempatnya tinggi Pak, Switzerland Pak. Dari Basel ini ada aliran sungai namanya aliran Rhine. Aliran Rhine ini seluruh Eropa. Nah, pada waktu terjadi kebakaran di Basel, orang yang apa namanya pemadam api kan tinggal semprot aja tugas dia aja nyemprot ya sudah selesai gitu, disemprotilah pabrik Sandoz ini, semprotin semuanya. Apa yang terjadi, gudang-gudang yang mengandung chemical lah ke bawah Pak, itu ada 1.350 ton bahan untuk pestisida ke bawah ke Sungai Rhine dari Sandoz waktu itu. Kebetulan Sandoz adalah kepalanya dari Clariant. Dulu Clariant di atasnya Sandoz. Sandoz tutup muncul Clariant gitu. Jadi orang merasakan bagaimana susahnya menghadapi ini. Sesudah itu apa yang terjadi, Pak? Maka Eropa cepat bergerak, Pak. Langsung membuat suatu apa namanya aturan. Kalau punya pabrik kimia, maka aturannya adalah pabrik itu kalau ada kebakaran dan semprotan air yang ada di situ harus masuk ke dalam seperti cawan, Pak. Seperti cawan, cawan bakso gitu. Jadi air yang disemprotkan itu harus cukup di situ, harus cukup. Ngaturnya gimana? Kecilin pabriknya atau taruh di tempat lain. Yang penting itulah keterbatasannya. Ini contoh-contohnya banyak yang diaplikasikan. Kenapa saya tahu detail? Karena pada saat kami bangun pabrik di Cilegon tahun 1996 ini diaplikasikan di dalam pabrik kami, Pak. Ya, bagaimana kalau terjadi insiden begini, kalau begitu, begini, begitu, itu kami terapkan dengan risiko-risiko cost-nya memang agak tinggi. Tapi kemudian kalau kita menjalankan implementasi berikutnya, boleh dibilang sebetulnya sih kalau udah investment sudah masuk masuk semua Pak, selesai semua kalau kita jalankan semuanya. Itu tidak hanya pabrik saja, termasuk pergudangan bahan baku itu. Kami pun membuat sistem seperti itu di mana kalau ada penyemprotan airnya ada di situ, nggak pergi kemana-mana Pak. Ya itu yang diterapkan. Tapi cost relatif relatif high cost Pak, apa namanya tinggi costnya lah. Nah ini harus dibayar dengan efisiensi dari operasional. Dari apa? Dari produknya, kualitasnya, kemudian bagaimana bisa lebih dioptimalkan dan kemudian bergerak ke kalau sudah jalan lancar, ya boleh dibilang praktis sih, ya nyaman lah jalanin pabrik Pak, nggak perlu takut Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Chief Utun yang sudah menjelaskan dengan sangat detail. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tiga teman-teman tadi ya. Eh, Mungkin perlu sedikit komen dari Chief Roy terkait dengan pertanyaan mahasiswa tadi. Apa peran mahasiswa dalam menyelesaikan masalah ini? Atau mungkin juga apa selain peran juga sebenarnya apa peluang buat mahasiswa di eh, apa yang kita bicarakan sore ini? Silakan Chief Roy. Baik, terima kasih Chefanya pertanyaannya. Sebenarnya makasih Chief Utun, Chief Richard yang luar biasa ya memberikan enrichment ke kita. Peran mahasiswa sebenarnya banyak sekali. Contoh yang disampaikan oleh Chief Utun, Untirta sudah punya program khusus untuk kebencanaan. Itulah sebenarnya jawaban-jawaban yang kita inginkan sebagai praktisi SMKU, Pak. Karena teman-teman di Inkra ini kadang-kadang jadinya itu learning by doing, Pak Utun. Jadi kursus-kursus dari sisi akademis itu kita tidak di-develop untuk menghadapi suatu yang sifatnya kompleks, gitu ya. Sehingga yang tadi disampaikan Sevanya itu betul. Jadi yang kita inginkan dari Trisakti adalah mungkin ada kerjasama, bikin riset. Contohnya teman-teman Sevanya ini Pak Yuli ini adalah dari FTSP, dari sipil. Sipil kontribusi terhadap kebencanaan besar sekali. Di situ teman-teman itu menghitung struktur, menghitung namanya material, menghitung namanya beban bangunan yang notabene terhadap apa yang disampaikan Chief Richard dan Chief Utun, yaitu kaitannya dengan surrounding impact atau katakanlah apa yang sudah terjadi di sekeliling kita. Tadi disampaikan oleh Chief Richard untuk kasus Palu, likuidifikasi. Kita bisa nggak membuka Jakarta ini potensi likuidifikasinya bisa nggak? Nah ini kan dari teman-teman ahli tanah, yang dari kalau teman-teman sipil ya dari ahli bangunan. Artinya mahasiswa bisa membuat riset sebanyak mungkin mengenai kebencanaan. Karena Indonesia itu sangat kompleks dengan ancaman kebencanaan. Kemudian kalau dari sisi FTSP-nya, ya teman-teman juga bisa mengembangkan material tahan bencana dan sebagainya. Ini menjadi bahkan bisa menjadi hak royalti ya, Stefanya ya. Seperti salah satu dosennya Stefanya ini Pak Chief Yuli,
itu Bu Lisa itu punya royalti di Perancis malah. Nah, itu untuk masuk ke Indonesia itu perlu riset lagi. Nah, ini kan menjadi challenge kepada teman-teman mahasiswa untuk memberikan solusi sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan kalian juga bisa dapat benefit dari riset-riset kebencanaan tersebut yang kaitannya dengan keahlian kalian. Mungkin itu Pak Chief Yuli, tambahan dari saya. Terima Baik, kasih. terima kasih Chief Wai. Semoga makin jelas ya teman-teman mahasiswa. Ada 10 mahasiswa dari Trisakti yang bergabung bersama kita pada sore ini. Mudah-mudahan teman-teman mendengar dan nanti jadi bahan diskusi di internal mahasiswa tentang bagaimana dari sisi teknik sipil, dari sisi perkuliahan apapun, berperan dalam membangun Indonesia yang lebih kuat gitu, terhadap bencana gitu. Apakah dari sisi bangunannya yang lebih kuat dan seterusnya, termasuk bagaimana menyikapi ancaman-ancaman dari sumber bencana yang sangat banyak yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih untuk penanya sesi pertama 3 orang. Penanya sesi kedua ada 2 orang yang sudah raise hand dan kami masih beri kesempatan kalau ada yang tambahan nanti yang bertanya. Kepada kesempatan pertama ada Bapak Afni Syukur dari Eber. Kemudian kedua Bapak Randy Wijaya, Agus Randy Wijaya. Kepada Pak Afnani dipersilakan. Terima kasih Pak Yuliasman. Saya tadi melihat slide dari Pak Richard ya mengenai beberapa keputusan menteri, peraturan menteri. Itu yang saya tangkap tadi ada 3 ya, dari Kemenaker, dari lingkungan, sama dari industrian. Itu kan intinya sama-sama kita disuruh untuk melakukan membuat program kedaruratan. Sementara perusahaan sendiri kadang ini masih bingung gitu loh, bingung antara 3 aturan ini gitu loh. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah perusahaan wajib melakukan 3 ini? Jika memang wajib, terus kita tidak menerapkan salah satu dan ada insiden di tempat kami, apakah ada semacam kayak sanksi bagi kita gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan di kompleks saya ini kan kompleks industri ya. Nah, kan potensi-potensi terkait keadaan darurat itu kan macam-macam. Dan mungkin dari sisi utara perusahaan, samping, kanan, kiri, depan itu kan berbeda-beda. Nah, kami sendiri, informasi dari sekitar perusahaan kami itu sangat minim. Nah, ketika ada keadaan darurat di antara perusahaan kami, ini kita ini kan bingung, langkah apa sih yang harus kita lakukan, sementara resiko-resikonya kita belum tahu. Nah, mungkin ada tips atau langkah seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah bertambahnya korban ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di tempat kita. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Chief Afnani. Berikutnya Chief Agus Randy Wijaya. Silakan Chief Agus.